Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran tematik. Kita akan belajar di subtema 2 masih yang sama seperti kemarin. Kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang beberapa aktivitas yang sangat mempengaruhi kerja organ gerak manusia, dan selain itu kita juga belajar tentang alat gerak pasif pada manusia, yaitu yang berupa tulang. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Allah dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 254 juta jiwa. Banyak bukan? Juta jiwa. Banyak bukan? Nah, jadi penduduk tersebut hampir 13.466 pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik, sekarang di video Bu Nanda sudah menampilkan sebuah gambar, yaitu gambar kepadatan penduduk di Indonesia. Coba kita amati bersama-sama. Di situ kenapa warnanya berbeda-beda? Di gambar ada warna yang dari atas, dia itu menampilkan warna yang sangat hijau tua. Kemudian di bawahnya agak sedikit muda hijaunya, dan lebih muda lagi di bawahnya. Kemudian ganti warna, warnanya kuning keorenan. Kemudian ada lagi warnanya yang kuning, ya. Lalu ada warna di bawahnya lagi, warnanya orange kemerahan, dan yang paling bawah warnanya sangat merah. Nah, di situ menyatakan dari warna hijau yang paling tua sampai warna merah, di situ menunjukkan kepadatan penduduknya. Semakin dia warnanya ke bawah atau warnanya menjadi sangat merah, berarti menunjukkan bahwa penduduknya sangat padat. Nah, coba kita amati bersama-sama. Di peta tersebut, warna yang menyatakan warna hijau paling tua berada di pulau apa? Ya, di Pulau Papua. Kenapa di Pulau Papua? Berarti menandakan apa di Pulau Papua? Berarti menandakan di Pulau Papua adalah pulau yang paling sedikit penduduknya, ya. Kemudian kita amati. Pulau manakah yang mempunyai warna yang sangat merah? Ada? Ya, ada ya. Di mana letaknya? Ada di Pulau Jawa. Berarti kalau yang warnanya paling merah menyatakan apa? Menyatakan bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat penduduknya. Jadi Pulau Jawa adalah pulau yang sangat-sangat banyak penduduknya dibandingkan dengan pulau yang lain. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya keberagaman suku. Baik, Bu Nanda tampilkan 2 contoh suku yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama Bu Nanda beri contoh suku yang ada di Pulau Jawa. Kalian bisa lihat di situ dari pakaiannya, kemudian topi yang digunakan, tatanan rambutnya. Nah, itu sangat khas sekali suku dari Pulau Jawa. Kemudian Pulau Papua, yang paling sedikit penduduknya ya. Di situ Pulau Papua juga memiliki kekhasan tersendiri dengan bentuk bajunya, kemudian motifnya, topi yang digunakan berbeda sekali dengan suku yang ada di Pulau Jawa.
Baik, perhatikan di buku paket halaman 79. Di situ ada beberapa pulau-pulau di Indonesia. Kemudian di samping kanan ada suku-sukunya. Kalian tinggal menarik garis, memasangkan mana yang sesuai dengan suku yang ada di pulaunya. Kalian bisa melihat dari atlas. Jika kalian mempunyai atlas, bisa kalian lihat dan kalian pasangkan sesuai dengan pulaunya. Selain suku, keberagaman penduduk di Indonesia masih banyak yang lainnya. Contohnya keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu ada beberapa agama yang diakui. Kalian bisa lihat di gambar di video tersebut. Bu Nanda sudah tampilkan gambar. Di situ gambarnya adalah peta Indonesia berdasarkan warna-warnanya. Kalian sudah bisa melihat ya. Jadi jika warnanya hijau menyatakan bahwa pulau tersebut beragama Islam. Jika warnanya biru, kebanyakan beragama Kristen Protestan. Kemudian jika warnanya ungu, kebanyakan penduduknya beragama Kristen Katolik. Kemudian untuk warna merah, agama Hindu, dan untuk warna orange, lain-lainnya ya. Jadi kalian bisa melihat untuk Pulau Jawa, kita kan berada di Pulau Jawa ya. Berarti untuk Pulau Jawa, agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduknya yaitu agama Islam. Kemudian untuk yang paling banyak lagi ada lagi di warna biru. Warna biru itu ada di daerah Papua ya. Jadi di Papua itu kebanyakan penduduknya beragama Kristen Protestan. Kita buka buku paket halaman 82. Di halaman 82 ada sebuah bacaan yang berjudul tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalian bisa baca dahulu bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia, kemudian Bu Nanda akan menjelaskan sedikit tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu ada yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Apakah itu? Jadi, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Tujuannya untuk apa? Agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan ya. Jadi begitu. Kemudian, Tri Kerukunan Umat Beragama itu ada 3. Apa saja? Jadi yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam satu agama, itu semuanya rukun. Tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, semuanya rukun. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda keyakinan atau kepercayaan. Jadi meskipun berbeda agama, semuanya tetap rukun dan damai. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjalin kerukunan dengan pemerintah ya. Itu adalah 3 Tri Kerukunan umat beragama yang Bu Nanda sudah sebutkan dan jelaskan. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun termasuk kita. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila keberapa? Ya, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Kenapa Pancasila itu bisa menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia? Karena Pancasila itu menjadi pedoman hidup, pegangan hidup, atau petunjuk hidup warga Indonesia. Begitu ya. Bu Nanda tadi sudah contohkan bahwa kerukunan termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita belajar kebalikannya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya yang ada di lingkungan sekolah apa saja? Ya, bisa menyontek. Menyontek itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, kemudian di lingkungan sekolah di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu perilaku yang tidak sesuai, membantah orang tua, kemudian bermalas-malasan. Jika di lingkungan sekolah, apa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, contohnya tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, padahal di sebelah rumahnya, tidak mau menjenguk. Kemudian tidak mau melakukan kegiatan kerja bakti. Itu contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, Bu Nanda tadi sudah menjelaskan kepadatan penduduk di Indonesia, suku-suku bangsa di Indonesia, persebaran agama di Indonesia. Kemudian Bu Nanda juga menjelaskan tentang tri kerukunan umat beragama dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang perhatikan gambar yang ada di video. Bu Nanda menampilkan 4 gambar. Bu Nanda akan menjelaskan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kalian perhatikan, di situ ada gambar yang kiri atas adalah gambar gunung. Kemudian yang gambar kanan atas adalah gambar laut ya. Kemudian yang di bawah, kiri bawah ada gambar waduk. Dan yang paling bawah sebelah kanan adalah gambar sawah. Kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di situ adalah contoh dari kenampakan alam dan buatan. Mana saja yang gambar menunjukkan kenampakan alam? Ya, jadi yang menunjukkan kenampakan alam itu ada di bagian atas, yaitu gambar gunung dan gambar laut. Untuk kenampakan buatan, itu ada di gambar yang bawah, waduk dan sawah. Kenapa bisa dinyatakan itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Jadi, jika kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Allah. Jadi, gunung dan laut, siapa yang menciptakan? Allah. Kita tidak akan bisa menciptakan gunung dan laut ya. Jika kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Jadi, waduk dan sawah itu adalah buatan manusia. Jadi kita yang membuatnya ya. Jadi itu perbedaannya kenampakan alam dan kenampakan. Sekarang Bu Nanda akan menjelaskan tentang keadaan iklim di Indonesia. Jadi, iklim musim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan itu selama 6 bulan sekali. Jadi dalam satu tahun itu ada 2 perubahan ya. Untuk iklim di Indonesia sendiri itu ada 2, yaitu iklim laut dan iklim panas. Kemudian, musim di Indonesia ada 2 juga, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kapan terjadi musim penghujan? Biasanya terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober ya. Kemudian, angin muson atau angin musim.
adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia di sebelah selatan Asia. Jadi angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Baik, sekarang kita belajar persebaran flora di Indonesia. Jadi flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau Indo-Malayan itu kawasannya dekat dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Jika Indo-Australian, kawasannya dekat dengan Australia. Kalau Indo-Malayan meliputi kawasan barat bagian Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Biasanya banyak terdapat meranti-merantian, jenis rotan, banyak sekali tumbuhan matoa, kemudian banyak jenis nangka. Kalau Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Banyak sekali di sana jenis hutan kayu putih, kemudian jenis anggreknya banyak, dan yang paling banyak juga terdapat tumbuhan sagu ya. Kemudian macam-macam fauna di Indonesia. Jadi macam-macam fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Untuk bagian barat biasanya mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Biasanya binatangnya ada gajah, badak, dan lain-lain ya. Kemudian fauna yang di bagian tengah biasanya mencakup Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Untuk hewan-hewannya biasanya di sana banyak sekali babi rusa, anoa, kuda, monyet, sabah, babi, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian timur mencakup wilayah Papua dan Kepulauan Aru. Biasanya di sana banyak ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Kalian bisa membaca semuanya di halaman 100 ya. Baik. Nanti untuk penjelasan yang sudah Bu Nanda jelaskan ini, nanti Bu Nanda akan memberikan sedikit soal untuk latihan kalian di rumah. Bisa nanti dicek di Google Classroom. Kalian bisa masuk ke sana, masuk ke Google Classroom, kemudian mengerjakan soalnya ya. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari Bu Nanda. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.